Terus kalau dulu jarang-jarang ngaji, jarang tahajud. Nah, setelah ikut ngaji, mana-mana seminggu sekali tahajud, bangun malam, mana-mana duha 2 rakaat, seminggu sekali nggak apa-apa. Nanti lama-lama sering-sering ngaji, sering-sering banyak dulu, itu menjadi motivasi kita. Nah, makanya kita banyak-banyak ngaji kalau tidak ada peningkatan ibadah. Nah itu jangan justru malah setelah rajin ngaji, banyak ibadah, akhirnya berhenti puas lagi. Nah, sudahlah, saya sudah cukup sampai sini saja. Justru kita semakin harus banyak untuk dari buaya sampai yang lahat. Dan kita juga bersyukur bahwa kita berada dalam naungan agama Islam yang oleh Rasulullah diajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya di dunia ini, tapi kita punya kehidupan akhirat. Perlu bersyukur dengan Rasulullah dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi insyaallah. Jadi usahakan ya berhadiah kepada Rasulullah. Beliau tidak membutuhkan kita, tapi kita yang akan membutuhkan beliau nanti di yaumil akhir. Beliau yang akan menyelamatkan kita, memberi syafaat. Dan syafaat itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita masuk dalam syafaatnya. Ibu-ibu yang ingat, salehah, disayangi Allah. Amin. Yang sedikit ingin bercerita, ini motivasi nanti buat ibu, buat adik-adik aktif di namanya. Ya kegiatan ngaji-ngaji ini kadang seringnya digandrungi sama ibu-ibu yang sudah umur 50 ke atas. Padahal ngaji itu penting untuk remaja-remaja yang saat ini sedang menginisiasi ada remaja PINK, namanya PINK, komunitas remaja PINK, ingin ikut ngaji. 25% penduduk kita itu, penduduk di Indonesia itu 25%-nya itu adalah remaja. Setiap rumah itu punya anak remaja. Umur 10 sampai 24 itu masih remaja, belum dewasa. Nah, kalau sudah belum pemuda, kalau sudah pemuda itu umur 21 sampai umur 40 itu namanya pemuda. 40 masih pemuda mungkin. Karena maksimal calon ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu umur 40. Jadi remaja itu umur 10 sampai 24. Atau ya 21 baru umur dewasa, tapi masih jarang orang yang menikah umur 21. Kalau secara nasional ya. Tapi kalau Lombok ini umur 21 itu udah rata-rata udah punya anak. Udah punya anak. Nah, ini sedangkan inisiasi gimana caranya supaya perhatian kita juga lebih kepada remaja-remaja kita. Jadi jangan dibiarkan remaja kita ini terombang-ambing tanpa arahan yang jelas. Nah, besok itu yang mulai setiap weekend yang melakukan kegiatan namanya kemah akhir balik. Kemah akhir balik ini dimaksudkan setiap anak ini akan mengalami fase balik. Balik itu masuk di masa remaja, dari anak-anak masuk ke remaja. Kadang tidak setiap anak mengenali apa itu tanda-tanda akhir balik. Kemudian yang kedua, tidak setiap
memenuhi kewajiban secara hukum fikih, kewajiban setelah akil balik. Anak setelah akil balik itu akan mengalami misalnya mimpi yang laki, kemudian haid yang perempuan. Yang perempuan ini umur 9, 10 itu banyak yang sudah haid, ya 10 banyak yang sudah haid. Kelas 4, 5, 6 itu banyak yang sudah haid. Nah, kadang mereka malu bertanya, kemudian tidak tahu hukum-hukum haid itu. Nah, ini jarang. Tidak semua anak mengaji kemudian sekolah di sekolah agama, maka yang berikan ruang itu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa itu hukum-hukum dan kewajiban setelah akil balik. Setelah akil balik itu semua ibadah pribadi itu tanggung jawab dirinya, juga bertanggung jawab kepada orang tuanya. Bahkan kadang ada anak yang mandi wajib saja dari haid ataupun dari mimpi itu tidak dilakukan, gitu. Kan ini bahaya. Dan kita sebagai orang tua kalau tidak mampu mengajari, berdosa kita punya anak, kita abaikan begitu. Maka ibu juga di rumah jangan segan-segan berbagi dengan anak, ditanya. Sampai anak laki-laki pun ditanya. Ini kalau berkaitan dengan hukum, apalagi fikih, itu betul-betul terbuka dia, betul-betul nggak ada sekat. Kamu sudah pernah mimpi belum? Kamu sudah haid belum? Kalau haid, kasih tahu ibu. Nanti ibu kasih tahu bahwa kamu setelah haid itu ini yang harus kamu lakukan. Mulai menutup aurat, menjaga aurat, bukan hanya ditutup, dijaga juga. Jangan sampai dipegang sana sini, siapa yang boleh bersentuhan. Itu jarang yang mengajarkan seperti itu. Nah, jadi kemah akil balik itu tidak hanya untuk remaja, tetapi juga boleh kita lakukan untuk memberikan pemahaman lebih dan bagaimana cara mengajarkan kepada anak. Ini adik sudah punya anak, itu nanti dia besar, dia remaja, dia balik, itu harus diajarkan. Jadi besok itu ada kemah akil balik namanya. Setiap weekend yang siapkan di komplek yang di BTN Lenteng Indah bersama pengurus, bersama masyarakat di komplek itu yang sampaikan begitu. Mari kita perbaiki remaja-remaja kita perbaiki pemahamannya supaya masyarakat kita menjadi soleh. Jangan soleh sendiri, Bu. Oh, saya sudah paham, ngapain saya sementara tetangga orang belakang diajak semua. Ini informasi. Ya. Dan kalau misalnya berkenan, kita bisa adakan juga di sini, bukan remaja-remaja sama ibu tidak buka gitu. Jadi boleh dari sekarang pun ibu mengajak remaja-remaja yang ada di rumah itu pun untuk ngaji. Jangan hanya kita yang mengaji. Baik. Setelah pembicaraan yang sering dengan para teman, kita fokuskan bersama dia tentang fikih, ya. Fikih kita mulai dari tata cara toharoh, wudu, nanti sholat. Kita perbaiki pelan-pelan dan jangan berharap ketika sudah kita bahas, kita pahami. Kalau belum paham, ditanyakan kembali. Bagaimana cara biar saya istiqomah melakukan itu, tanyakan kembali. Boleh minta dibangunkan malam saja, ayo bareng-bareng kita bangunkan malam, tapi pastinya lewat HP. Kita tahajud call namanya, tahajud call biar saling support, bisa memperbaiki dan meningkatkan ibadah. Okay.
Eh, kita masuk namanya fikih itu selalu mulai dari toharo. Toharo itu bersuci. Kenapa bab toharo ini selalu berada di awal pembahasan fikih? Karena memang sebelum kita berbuat apa-apa itu harus dimulai dengan bersuci. Apapun itu, mau makan, mau masak, mau apa, bahkan termasuk jabatan, nikah, atau mau jadi apa, berniat mau haji, mulai dari taharah. Artinya taharah itu tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Nah, ada dalam dalil zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari sebagian hartanya itu untuk membersihkan mereka itu dari yang diambil hartanya. Mereka di sana kadang banyak yang memahami mensucikan hartanya, katanya. Bukan mensucikan hartanya, tapi mensucikan hatinya orang itu, tanpa terasa bahwa zakat sedekah itu bukan membersihkan, mensucikan hartanya mungkin terambil dari yang tidak halal atau bukan. Semua harta baik yang terambil dari yang halal ataupun yang haram itu semua suci ya. Suci itu artinya bisa dipegang, bisa digunakan, tetapi membersihkan hatinya. Kalau hatinya orang itu bersih, maka dia tidak mungkin mengambil harta orang lain, gitu. Tetap kalau uangnya dizakatkan terus uangnya, tapi orangnya nggak pernah sholat, orangnya nggak pernah mau bersuci dari diri dan fisiknya, dari jiwa dan fisiknya, tetap dia akan mencuri, tetap dia akan korupsi, kayak gitu. Jadi yang benar adalah itu zakihim itu untuk membersihkan, mensucikan jiwa orang, termasuk wudhu, mandi dan lain-lain. Utamanya adalah membersihkan jiwa. Nah, bersuci secara fisik itu ada empat: wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu cara bersuci. 4: wudhu, tayamum, mandi, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini seperti apa? Yang ngepel, nyapu, nyuci piring, nyuci baju itu menghilangkan najis. Tapi najisnya najis apa? Ya kan? Nah, itu cara bersuci. Kemudian pakai apa bersuci? Yang pertama, bersuci itu dengan air. Dengan air. Nanti kalau sudah ke tayamum itu dengan debu. Tetapi utamanya bersuci itu dengan air. Dengan debu itu adalah alternatif ketika tidak ada air. Begitu juga dengan istinja, apa itu bersuci pakai batu, pakai tisu. Boleh itu dalam hukum fikih ada, tetapi pada hal-hal tertentu. Nah, urusan bersuci ini sangat pelik tuh sebenarnya. Tapi kadang kita itu nggak paham. Rasulullah pernah lewat di kuburan masyarakat, kemudian tiba-tiba beliau berhenti dan memetik pelepah kurma, nancapkan di salah satu kuburan warga. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Dia sedang disiksa karena toharohnya kurang suci.
suci. Karena apalagi laki-laki makanya diwajibkan bersunat ya, perempuan diwajibkan bersunat, kemudian ada dianjurkan ketika pipis ini nggak keluar kan suaranya? Keluar. Itu harus berdehem supaya keluar, atau di kantong kemih itu tertekan sehingga kotoran air kencing bisa keluar. Jadi itu dianjurkan seperti itu karena toharoh ini sangat penting. Air apa saja yang boleh untuk bersuci, Ibu? Air apa saja yang boleh dipakai bersuci? Pertama, ma'us sama. Ma'us sama ini yang barusan turun hujan. Al-matar, hujan. Ma'us sama. Air hujan. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri. Air laut. Air laut, kemudian air sungai yang mengalir. Air sungai, reban masuk sungai? Enggak ya? Reban itu. Kalau reban itu kan bercampur dengan air pembuangan yang itu tidak masuk. Air sungai. Mana sungai sini? Di bawah tuh ya? Oh ya, itu sungai besar. Boleh. Air sungai, ma'un nahri, kemudian ma'ul bidri, air tanah, air sumur, kemudian air mata air, kemudian yang keenam air salju, air es, air salju dan air es. Air salju dengan air es itu beda, ya. Air salju dengan air es itu beda. Air salju itu yang jatuh dari atas itu berupa es, berupa butiran es. Kalau air es itu air yang dibekukan, air kemudian dibekukan menjadi balok, es balok, itu boleh pakai gitu. Dia mencair, boleh pakai. Misalnya musim panas nggak ada air di ledeng atau air ledeng itu air apa? Air pump itu air apa? Air mata air kan? Air, ya. Dari gunung kan? Dari gunung dibawa ke sini, diolah bawa ke sini. Nah, boleh air mata air. Air sumur yang digali atau yang dibor itu air sumur. Nah, air es, air yang misalnya dari kulkas itu, air es. Air es, air putih yang dijadikan dibekukan, dijadikan es, boleh. Jangan air kopi yang dijadikan es, lain lagi nanti hukumnya. Kemudian air salju. Air salju itu salju, turunnya kan dia berupa salju. Nah, boleh pakai. Kalau ibu ke Korea, mungkin ke Jepang ada ketemu salju, nah, boleh pakai. Nah, kemudian pembagian air yang boleh dipakai untuk bersuci. Tidak semua air. Nah, yang pertama, tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Air itu suci dan mensucikan. Itu sifatnya yang pertama. Air itu suci dan mensucikan. Air apa? Air mutlak, air yang tidak bercampur dengan yang lain. Air tadi itu air hujan, air sumur, air sebutin. Ada berapa tadi saya sebutkan? Ada 7. Ada 7. Ada berapa tuh? Sudah berapa? Ayo. Air hujan, itu air hujan, air sumur, air laut, air
mutlakul ma'ul mutlak, air yang mutlak dia sebagai air yang tidak bercampur dengan yang lain. Tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia suci, zatnya suci, itu suci airnya dan mensucikan. Nah, ini jenis-jenis air ya. Suci dan mensucikan. Nah, kadang saya kalau mohon maaf kalau memberi nasihat ke orang, kita ambil perumpamaan air ini. Jadilah kamu seperti air mutlak, air yang suci di zatnya dan mensucikan. Jangan ngomong dong nyeramahin orang, itu namanya mensucikan orang, tapi dirinya tidak suci. Nah, itu ya. Jangan dirinya saja bersih suci, tapi tidak mensucikan orang. Nah, itu begitu juga. Sugi doang diri kan, tapi tidak mau ngasih. Ada gitu. Seperti air itulah, jadilah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Jadilah diri yang berguna bagi diri sendiri juga berguna untuk orang lain. Seperti air. Yang kedua, tahirun li nafsihi ghairun mutahhirun li ghairihi. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Nah, seperti apa? Seperti air teh, air kopi, suci, Fanta, susu, suci air itu bisa diminum lezat, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air mineral itu air mutlak. Ya. Ini air mineral, ini air mutlak ini. Boleh dipakai untuk bersuci. Jadi boleh diminum dan boleh dipakai wudu. Ini niatnya mau minum tapi susah sekali. Yang tadi kejar-kejaran dari Mataram, kebetulan ada pertemuan. Yang bilang kemarin yang baru diangkat Dewan Pengawas Basnas Provinsi. Nah, jadi ada Basnas Kabupaten, ibu yang punya bangkulan usaha kecil itu bisa ke Basnas Kabupaten. Nah, yang di Basnas Provinsi sebagai Dewan Pengawas. Jadi kalau ada informasi bantuan, insya Allah kita infokan. Nah, kembali itu yang kedua ya, sifat air. Pertama tadi apa? Air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, itu tidak boleh dipakai berwudu. Kalau yang pertama itu boleh pakai berwudu, yang kedua tidak boleh pakai berwudu. Air suci tapi tidak mensucikan. Ada yang boleh dipakai tetapi makruh. Ini yang ketiga nih, suci dan mensucikan tetapi makruh dipakai. Seperti apa? Yang pertama air mustakmal, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai. Sudah dipakai mandi itu udah nggak boleh. Misalnya begini, wudu, ke bawah air ini tertampung, terus pakai tangan. Itu makruh dipakai. Air di kolam tuh ya, bak yang besar, bak yang besar. Wudunya di situ, muka terus tangan di situ. Wah, sama. Kalau habis mandi tampuk, udah mudah najis. Nah, yang terakhir itu air mudah najis, air yang sudah kena najis. Kalau itu
tidak boleh dipakai. Air yang sedikit kena najis atau air yang banyak kena najis kemudian berubah warna, bau, dan rasanya. Air banyak, kalau air sedikit kurang dari 2 kula itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. 2 kula saja. Kurang semeter. Ya. Seember agak sedang itu loh besar, agak sedang ya. Kalau segitu air 2 kula itu kena najis itu kalau dia berubah maka dia kalau sedikit segitu kalau kena najis maka mau sedikit banyak dia najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula banyak bak misalnya bak besar ini lebih 2 meter misalnya atau 2 meter banyak airnya kan turun tikus. Nah, tikus berenang kita cedok gini kan nggak berubah warna dan lain-lainnya, maka itu tetap suci. Tapi kalau air tikusnya kecemplung ke situ tiba-tiba dia bawa apa kan berubah warnanya, salah satu saja berubah warnanya maka najis. Atau dia mati, tikus mati di atas jatuh tadi malam tikus jatuh mati pakai bau belum berubah warnanya tapi bau maka najis walaupun banyak. Tapi kalau sedikit yang 2 kula itu sedikit saja masuk tikus ke situ mau berubah mau tidak tetap najis dibuang air. Rasulullah dulu menganjurkan berwudulah dengan seminim mungkin, dengan air seminim mungkin. Jadi kita ini dianjurkan untuk irit air oleh Rasulullah. Nah, kalau kita itu kadang wudu belabur, engkau, nah itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan bila mampu berwudu dengan segini cukup. 1 gayung berwudu dengan 1 gayung cukup. Tergantung bagaimana caranya bisa tahu caranya wudu itu bisa sampai sempurna. Sempurna dengan segini cukup dengan segini. Tidak harus yang sampai 1 ember besar, harus habis air. Kita ada banyak air ataupun tidak ada, apalagi tidak ada, harus hemat air. Itu pesannya PDAM. Nah, ya artinya ini juga pengetahuan Bu, kalau sampai nanti tidak ada air, bagaimana saya mau wudu? Terus apakah harus segera tayamum? Nanti kita akan panjang pembahasan ini kan, Vicky nanti akan berseri. Ini masih tentang air ya. Ada yang sudah haji umroh? Oke, alhamdulillah. Itu ketika masuk Masjid Nabawi, tempat wudunya di mana Bu? Kan di luar jauh sekali kan, jarak 1 kilo malah kalau kita dalam tempat wudunya. Jadi kalau kita baru pertama kali masuk ke Masjid Nabawi terus kita nggak ingat ini pintu berapa, pintu 20, 24, 25, kita bingung. Saya biasanya membimbing manasik haji dan umroh bisa melakukan wudu dengan 1 gelas air atau pakai semprotannya itu spray gitu. Jadi nanti pada bab wudu kita akan mempelajari sebenarnya rukun wudu itu apa, mana saja yang harus dibasuh, apakah
dari mulai cuci tangan itu wajib, terus kumur-kumur, terus hidung segala, apakah itu wajib, terus harus 3 kali semua tangan, muka, kaki semua. Nah, itu harus tahu membedakan. Itulah manfaatnya mengaji. Jangan sampai begitu ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sering saya temukan. Saya datang jam setengah 5 ya, setengah 5 mungkin enggak jam 5 subuh, setengah 5 saya baru masuk. Kosong, ayo kita masuk. Tolong tertidur. Ini mereka jemaah ini sepertinya datangnya dari jam 2 atau jam 3 kan? Mereka khusyuk sholat tahajud, setelah itu ngantuk tertidur. Ya udah, saya geser sedikit, saya sholat malam, kemudian azan subuh. Azan subuh nggak lama komat. Mereka bangun langsung sholat, padahal sedang tidur ya. Karena apa? Mau wudhu jauh sekali keluar, nanti masuk lagi penuh ini kan. Langsung sholat saya perhatikan nggak ada wudhunya mereka ini. Karena tidak paham. Jadi saya sering ajarkan kalau manasik haji umroh bisa wudhu dengan semprotan itu spray atau dengan air minum lagi. Terus hemat energi, nanti malam ada lagi. Ya gitu. Nah, kemudian cepat sekali. Air cukup ya. Air. Ada yang mau ditanyakan? Air kombo. Air kombo itu tahir. Tapi makruh. Karena apa? Ada rasanya. Tapi boleh. Itu tahir apa? Suci. Tapi dia termasuk yang makruh karena air laut boleh kan? Air laut itu ya. Air laut itu luas ya di tempatnya. Rasa asin ya. Air laut itu bahkan bangkai laut itu boleh semua dimakan. Bangkai yang binatang laut, hewan laut itu boleh dimakan, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Itu pun karena keras, kalau nggak keras dimakan aku. Nah, air laut itu suci. Bisa tadi ya barang renang mene di sebelah ini tetap suci di air, tetap boleh dipakai wudhu. Air kolam renang itu sudah mutanajis. Kenapa? Kalau ketahuan kecil ya boleh. Oke. Air lebah di sawah kalau kita tahu dia jauh lah dari najis itu boleh. Tapi kalau air lebah kampung ini kan pembuangan rumah, dari rumah itu pembuangannya sakit. Tapi kalau yang di sawah boleh. Ya. Selokan kecil itu ya, meskipun kecil kalau apa ya sungai yang masuk. Tapi kalau sudah bercampur dengan pembuangan dari rumah itu undangan. Ya, potong sebentar Ustazah. Tadi disampaikan kalau berwudu bisa dengan spray. Nah, seperti napi caranya gitu Ustazah. Oh iya. Nah, nanti pada bab wudu, rukun wudu itu
Yang boleh, yang wajib dibasuh itu, yang wajib ya, bukan yang sunat. Ini kita duluan, saya belum masuk. Iya, nggak apa-apa. Yang wajib dibasuh itu cuma muka, kemudian tangan, rambut sedikit, sama kaki. Tinggal disemprot-semprot aja berarti. Iya. Jadi yang biasanya ajarkan kan hanya muka ya. Muka semprot semua. Semprot kerasa ya. Terus ratakan dengan tangan. Masak. Semprot lagi. Jadi air itu tidak bergeretik. Cukup di muka saja kan tidak terasa. Terus ratakan kemana arah air. Rasakan ya di muka saja. Nggak harus oil. Kemudian tangan, semprot tangannya kanan, ratakan. Dan yang wajib itu hanya 1 kali, nggak harus 3 kali. Kalau masih banyak airnya sedikit. Terus ambil sedikit untuk rambut, ya kan? Terus kakinya. Kalau kakinya, yang kalau haji atau umroh tidak bawa benang. Yang pernah bawa benang. Itu pakai kaos kaki. Ini sholatnya sama. Simpel. Kalau ada waktu ada tarik. Juga kaos kaki, buat kakinya ratakan. Karena batas yang harus pakai. Simpel kan? Ya. Tapi kalau yang susah, yang pernah kehilangan jemaah karena dia wudhu hilang, kan orang keluar masuk banyak kan, kita kan masa mau begini terus ke pintu mati lagi jemaahnya. Sehari semalam hilang jemaahnya. Akhirnya ketemu lagi tetap di situ. Aku udah kemana? Nggak kemana-mana, saya di situ aja sampai nggak makan satu malam. Tapi Allah bilang nggak lapar kan. Masjidil Haram, habis bawa, habis sa'i, terus naik mau pulang, ketahui kan gini, subhanallah, gitu ya cara wudunya. Di sini boleh dipakai, boleh, apa begitu. Tapi kan kita nggak dapat sunnahnya. Ya. Boleh, artinya bahwa memang wudu itu seperti itu sudah cukup. Itu misalnya kita lagi ke mall, di mall itu bukan nggak ada ya, tapi antri misalnya kan. Kalau bulan puasa apalagi, pengen kita buka di mall, tapi masya Allah kalau mau wudu, mau sholat, antri. Kita harus ada aja. Wudu dari mana saja, sholat. Simpel kan hidupnya. Sedikit Bu, ini bagaimana kalau yang wudhunya itu di luar bajunya Bu? Jadi waktu memegang tangan itu karena di dalam masjid kan banyak orang, mau dibuka kan tidak boleh kelihatan aurat, jadi bajunya itu yang dia usap gitu. Harus dibuka. Isolul ma, syarat utamanya adalah sampainya air kepada anggota yang harus dibasuh. Dibasahkan, bajunya dibasahkan, jadi Bajunya dibasahkan, jadi sampai masuk. Nggak sampai basah sih kan, cuma air 1 gelas di dalam masjid, cuma diusap aja begitu. Iya. Harus masuk air itu ke kulit, nyampe ke kulit. Bahkan termasuk mandi itu sampainya air ke sela-sela kulit kepala harus masuk. Karena ini karena musim dingin, pure aja banyak itu. Ada yang membolehkan, kepangannya tidak dibuka, jadi cukup sekali disiram gitu, karena mandi wajib. Tapi itu dalam kondisi yang sangat darurat. Tapi itu karena ada rambut ini nempel dengan kulit,
Jadi dia cukup atasnya saja. Tapi itu mazhab Hanafi yang dia punya musim dingin misalnya. Kalau nggak musim dingin kayak kita keramas nggak sampai sana masuk air apa nyaman, makin banyak tentunya. Nah, ayo silakan masalah wudhu dan air ini. Kita habiskan waktunya dengan dialog wudhu dan air. Apa lagi? Apa tadi? Nah, biasanya kalau mengolah dalam keadaan kita biasa makan. Tadinya asam-asam itu dinyapuk kita Oh, enggak masalah. Yang membatalkan sholat itu adalah makan dan minum. Bukan sebelum waktu sholat. Cuma ditakutkan ada yang nyelip. Membatalkan ini. Ada yang nyelip di gigi. Satu nyelip di gigi. Terus dimainin mulutnya atau ditelan batal. Meskipun itu sepotong nasi, batal. Kamu makan dan minum itu membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu. Ya ada kan gitu. Kamu udah makan saya belum wudhu. Mau sholat wudhu lagi. Tidak, makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu, tetapi membatalkan sholat. Artinya makan ketika sedang sholat. Makan ketika sedang sholat ya artinya berarti ada yang nyelip sisa-sisa makanan dalam mulut, dimain-mainin terus ditelan. Nah, dapat. Itu batal sholat, harus diulang. Tetapi mulut baru habis makan, gak kumur-kumur atau gak wudhu, langsung sholat boleh. Cuma kita kadang terganggu, masih rasa cabenya langsung sholat. Makanya kalau kita kan dianjurkan untuk berbuka saja dulu yang manis-manis terus sholat supaya nggak terganggu mulutnya. Tapi kalau masih terganggu juga mungkin kebayang makanannya ya. Nah, jadinya ya udah makan saja dulu, sholatnya ya lebih baik setelah tenang setelah berbuka. Gitu. Lagi silakan. Insya Allah umroh sudah dibuka ya. Umroh sudah dibuka, tapi kesehatannya Sinovac masih ditolak. Vaksin Sinovac dari sini masih ditolak. Yang boleh masuk Saudi vaksin selain Sinovac. Sementara kita kebanyakan pakai Sinovac. Kenapa? Apakah vaksinnya yang kurang bagus terhadap virus COVID atau hal lain? Banyak yang mengira bahwa ini hanya politis. Jadi bukan masalah vaksinnya, tetapi karena vaksin Sinovac ini dari China, sementara Saudi Arab, pokoknya kawasan Arab itu dikuasai Amerika. Jadi tidak menerima hal apapun dari China. Saya menganggap seperti itu. Bisa jadi karena apapun bisa dipolitisir, Quran pun bisa dipolitisir. Ya mudah-mudahan kita bisa segera cukup ya. Insyaallah masalah minggu depan nyambung wudhu, masalah mandi nanti mandi bersuci masih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa kita sambung minggu depan. Ya, boleh. Kalau sedikit
kalau berwudu ada pemahaman yang berbeda. Apakah ini duluan atau ini duluan? Keseringan saya ini dulu. Apakah boleh begitu? Sempurnanya seperti apa? Sempurnanya adalah dari sini ilal maqasid ke siku. Jadi dari sini ke siku. Dari sini dulu baru. Ayatnya begitu. Kalau ada ini ilal sini sampai siku. Keseringan dari sini. Ya, ada lagi. Aslinya itu kan dulu nggak ada keran. Dulu itu air itu dari ember dicedok, ya. Misalnya pakai gayung. Walaupun kayu, Kayaknya bisa kebiasaan. Bukan membasuh sampai ya. Kalau habis ini semuanya